Halo teman-teman, jumpa lagi dengan anak buah Bagi. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang chapter terbaru manga One Piece, yakni chapter 978, munculan Tobiropo. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita simak pembahasannya. Di halaman awal chapter 978, kita melihat cover story geng BG yang masih berlanjut. Di sini kita bisa melihat bahwa kru bajak laut Lola berterima kasih kepada bajak laut Fire Tank BG karena telah menyelamatkan kapten mereka, Lola. Terlihat BG sedang menggendong anaknya, Pes, dengan ekspresi tersenyum mengetahui istrinya, Chiffon, bisa bertemu dengan saudara kembarnya Lola. Terlihat mereka sedang saling berpelukan. Apakah nanti kru bajak laut Lola akan bergabung dengan kru bajak laut BG? Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya di cover story-nya nanti. Di awal chapter, kita bisa melihat bahwa kru bajak laut Trafalgar Law beserta sarung pedang merah klan Kozuki mulai bergerak menyelam untuk mengitari pusaran air pulau Onigashima. Tujuan mereka adalah menyelinap masuk lewat pintu rahasia sesuai yang mereka rencanakan sebelumnya. Di panel kedua ini, kita bisa melihat ada Trafalgar Law yang ekspresi wajahnya sangat serius. Apakah ia memikirkan rencana cadangan atau rencana lain jika rencana kali ini gagal? Seperti yang kita ketahui, Trafalgar Law adalah juru taktik yang handal, meskipun banyak rencananya yang berantakan sebelumnya karena ulah Luffy dan kawan-kawan. Tapi hasilnya banyak yang berujung sukses kan sebelumnya. Terlihat juga di panel ini, Okiko, Kawamatsu, dan Asura Doji sedang memandang keluar jendela kapal selam bajak laut Hearts. Dan tampak seorang kru bajak laut Hearts sedang berbicara dengan mereka. Mungkin mereka membicarakan tentang betapa menakjubkannya pemandangan bawah laut di sana. Siapa yang tahu kan? Sedangkan Raizo terlihat hanya melirik saja. Sementara itu, armada samurai yang dipimpin Pak Tua Hyogoro sedang melalui perairan pintu masuk menuju ke Onigashima. Semuanya dalam posisi bersiap siaga dan selalu waspada untuk mengantisipasi jika ada serangan mendadak dari musuh. Kinemon sangat percaya diri atas penyerbuan kali ini, dan Jiro yang telah menanti momen ini selama 20 tahun pun sangat antusias untuk meluapkan segala apa yang ia rasakan setelah selama ini menyamar menjadi bawahan Shogun Orochi. Ketika armada penyerbu Kaido sampai di Onigashima, Luffy terkejut kagum melihat eksterior pulaunya, sedangkan Eustace Kid hanya tersenyum biasa. Mungkin Kid sudah tidak sabar lagi untuk memenggal kepala Kaido. Para samurai, masketir suku Ming, Nami, dan juga Chopper
kekuatan dan julukannya sangat berkaitan erat dengan hewan rubah api ini. Kinemon melihat anak buah Kaido yang bertugas menjaga dermaga sedang bermabuk-mabuk ria. Mereka sedang lengah. Kinemon rasa inilah saat yang tepat untuk melancarkan serangan kejutan. Sanji berkata bahwa mansion Kaido letaknya berada di bagian pulau yang paling belakang. Ternyata letaknya lebih jauh daripada yang ia duga, kata Sanji. Zoro sedang memikirkan konsekuensi serangan kejutan yang akan dilancarkan. Sedangkan Usopp menemukan ada penjaga dermaga yang sedang minum-minum dan dalam kondisi mabuk berat memergoki mereka. Untungnya Usopp mengeluarkan jurus Midoriboshi Nemuriso untuk membuat para penjaga yang memergoki mereka tertidur pulas. Jinbe khawatir dengan banyaknya kapal yang berlabuh di dermaga mampu menarik perhatian anak buah Kaido. Di saat itu juga, para samurai turun dari kapal yang mereka tumpangi. Luffy sangat terkejut ketika melihat kapal para samurai yang telah berlabuh karam di waktu yang hampir bersamaan. Kinemon menegaskan bahwa kapal-kapal yang ditumpangi para samurai harus ditenggelamkan, sebab mereka tak butuh kapal untuk kembali. Ini sangat menarik. Kinemon menunjukkan tekad samurai yang sangat kuat dalam penyerbuannya ke Onigashima. Sedangkan Chopper dan Usopp sangat khawatir dan ketakutan mendengar pernyataan Kinemon tadi. Mereka khawatir kalau mereka tidak bisa melarikan diri jika Sunny ditenggelamkan. Franky yang mendengar hal tersebut memarahi mereka berdua. Jinbe meyakinkan mereka bahwa mereka pasti bisa menyembunyikan beberapa kapal untuk pulang nanti. Lalu Jinbe menyuruh mereka turun duluan. Seiring dengan tenggelamnya kapal para samurai, mereka bergegas masuk ke Onigashima. Mereka pikir menang atau kalah. Mereka bangga bisa menantang Yonko. Brook yang mengetahui hal tersebut sangat kagum dengan tekad para samurai. Chopper dan Sanji terkejut melihat adanya pasukan Kaido yang terlihat di ujung jembatan dermaga. Eustace Kid dan kawanan bajak lautnya pun terkejut ketika pakaian yang mereka pakai berubah menjadi seperti pakaian anak buah Kaido setelah melewati ujung jembatan. Ternyata ini adalah jurus rahasia Kinemon. Para kru topi jerami yang melewati ujung jembatan pun berganti pakaian pasukan Kaido setelah melewati ujung jembatan. Kinemon menyarankan agar mereka menyelinap masuk dengan menyamar sebagai anak buah Kaido. Mengingat jumlah pasukan Kaido yang beraliansi dengan bajak laut Big Mom jauh lebih banyak jumlahnya. Kinemon juga menjelaskan bahwa efek jurusnya akan hilang jika mereka melepas setelan pakaian yang sekarang ini mereka pakai atau setelan pakaian yang mereka kenakan rusak. Setelah sorai semangat para samurai yang menyerbu Onigashima, kita melihat ada pesta di kalangan bajak laut Beast. Di sini kita bisa melihat Scratchman Apu sedang memainkan musik dari DJ setnya. Ini pertama kalinya Scratchman Apu dimunculkan sebagai bagian dari bajak laut Beast. Setelah terakhir kita melihat ia bersama dengan Kid dan Hawkins merencanakan aliansi untuk menggulingkan Akagami no Shanks. Terlihat salah satu jenderal Kaido yaitu Queen sedang menikmati pestanya. Dia menyemangati para waiters anak buah Kaido yang belum memakan buah iblis buatan, dalam tanda kutip Smile. Pleasures, mereka yang memakan buah Smile tapi gagal memperoleh kekuatannya. Dan Gifters dan Gifters Elite, yaitu mereka yang telah memakan buah iblis buatan dan memperoleh kekuatannya. Gifter Elite atau petinggi ini disebut Queen sebagai Shinichi. Ketika Queen memanggil Tobiropo, tak ada tanggapan sama sekali dari mereka. Queen tertawa terbahak-bahak karena mereka memang tak pernah menjawab. Lalu gelak tawa Queen diikuti oleh gelak tawa para anak buahnya yang menggelegar. Kesal panggilannya ke Tobiropo tak terjawab, Queen memanggil para monster dan numbers. Jawaban mereka tidak kompak, membuat Queen
lebih kesal lagi. Kemudian ia memanggil pasukan samurai penjaga Orochi yang dijawab dengan teriakan Oniwaban. Sepertinya para ninja Oniwabanshu Orochi yang menjawabnya. Dilanjut dengan Queen memanggil putra dan putri Big Mom, yang dimana membuat para anak Big Mom risih. Di sini Queen memanggil mereka semua layaknya sambutan pembawa acara festival musik kepada audiensnya. Ada sesosok wanita yang menggunakan masker berbentuk seperti bunga terlihat kesal dengan sambutan dari Queen. Dia berharap Queen sebaiknya mati saja. Kerat. Dia terus saja menggerutu mengeluh tentang ocehan Queen yang menyebut mereka aneh. Setiap ia berbicara, selalu ada akhiran tes dalam kalimatnya, seolah-olah sedang mendesis. Lalu ada seseorang yang nampak dari siluetnya. Ia bertanduk, mengeluhkan keluhan gadis bertanduk bermasker bunga tersebut. Ia berceloteh, harusnya ini waktu yang tepat untuk membahas penampilan. Orang yang juga hanya nampak siluetnya saja gusar terhadap komentarnya, menyebut pria bertanduk tersebut seperti kakeknya. Pria bertanduk itu pun protes. Sesaat kemudian ia bertanya, bagaimana jika Queen mendadak mati? Menurut kalian, siapa yang akan menjadi penggantinya? Lalu, terlihat ada seseorang sedang memegang pipa tembakau berkomentar, pasti kau kan? Rupanya, komentar itu ditujukan ke X-Drake yang ia tidak tertarik. Kemudian ada pria mengenakan topi formal militer yang bertanduk berkata, aku akan merasa lega jika kau mengundurkan diri, termasuk murid di pihak kita, yaitu Pejuan. Pejuan merespon dengan kesal pernyataan tersebut. Akhirnya terungkaplah sosok Tobiropo yang sebenarnya. Wanita bermasker berbentuk bunga dan bertanduk tadi ialah Ulti. Pria bertanduk yang menggunakan topi memancing dua warna, masker dua warna, dan poni panjang sebelah adalah Pejuan. Pria bertopeng tanduk yang merokok dan bersenjatakan katana adalah Who's Who. Wanita bertubuh besar seperti raksasa yang memegang pipa tembakau dan berpakaian tradisional wanita Jepang, mungkin kimono kali ya, juga menggunakan hiasan kepala seperti tanduk, pedang, dan tusuk rambut wanita tradisional khas Jepang adalah Black Maria. Lalu ada X-Drake yang bisa juga dibaca Diez Drake dalam bahasa Spanyolnya. Sosok yang tak terlalu asing bagi kita kan. Terakhir ada pria berambut panjang, bertopi militer dengan tanduk, tubuhnya tambun dengan tato ala Yakuza. Dia adalah Sasaki. Sepertinya Sasaki adalah seorang manusia ikan. One Piece chapter 978 pun berakhir dengan terungkapnya sosok para anggota Tobiropo. Chapter kali ini sangat menarik, di mana sosok Tobiropo sendiri merupakan anggota elit pasukan bajak laut Kaido. Posisi mereka masih di bawah 3 jenderal bencana Kaido, dan Tobiropo sendiri disebut sebagai headliner terkuat. Di chapter ini kita mengetahui bahwa kedudukan hierarki Tobiropo di bajak laut Beast cukup tinggi. Mereka hanya ada di bawah Gubernur Jenderal Kaido dan 3 jenderal bencana bajak laut Beast, yaitu King, Queen, dan Jack. Sedangkan aliansi bajak laut dan para samurai yang setia kepada Oden telah memasuki Onigashima secara diam-diam. Mereka merencanakan serangan lanjutan kepada aliansi bajak laut yaitu Kaido dan Big Mom. Apakah rencana mereka berhasil atau mereka terjebak situasi yang pelik nanti, atau rencananya akan bakal berantakan? Kita tunggu nanti ya. Sedangkan di chapter ini belum terlihat sosok anak Kaido yang diungkapkan oleh Kaido di chapter sebelumnya. Apakah anak Kaido tersebut adalah hasil hubungannya dengan Big Mom atau anak hasil dari hubungannya dengan wanita yang lain, wanita Wano misalnya.
Anak buah Bagi berencana membahas tentang Tobi Ropo lebih detail lagi di video yang selanjutnya. Sekian review manga One Piece chapter 978 kali ini. Semoga kalian terhibur oleh video kita. Jika kalian suka dengan video review chapter 978 kali ini, klik tombol like pada videonya. Jika kalian suka dengan channel kita, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru ketika kita upload video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kita. Untuk teman-teman yang muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa di video anak buah Bagi selanjutnya. Ciao.